Renungan Pagi bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 25 Maret 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Allah beserta kami. Pada pagi hari yang indah ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kami, bahwa penyertaan Tuhan bagi kami pasti. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Opung Dinar Malau. Kepada Opung Dinar kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan dimanapun saudara berada. Renungan pagi kita pada hari ini tanggal 25 Maret 2022 yang berjudul Penyertaannya Dijanjikan. Ayatnya terdapat dalam Yesaya 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Kita patut menggunakan kebijaksanaan dan pertimbangan dalam setiap tindakan hidup, agar jangan dengan gerakan-gerakan yang sembrono kita menjerumuskan diri kita ke dalam pencobaan. Kita janganlah menerjunkan diri kita ke dalam kesukaran, melalaikan perlengkapan yang telah disediakan Allah dan menyalahgunakan kemampuan yang telah diberikannya kepada kita. Pekerja-pekerja Kristus patut menurut petunjuk-petunjuknya dengan seksama. Pekerjaan itu adalah milik Allah. Dan jikalau kita mau mendatangkan berkat kepada orang lain, rencananya haruslah diikuti. Diri sendiri janganlah dijadikan sebagai pusat perhatian. Jangan menerima penghormatan diri. Jikalau kita merencanakan menurut pendapat kita sendiri, Tuhan akan meninggalkan kita dengan segala kesalahan kita. Tetapi apabila setelah mengikuti perintahnya, kita terbawa ke tempat-tempat yang sulit, Ia akan melepaskan kita. Janganlah kita menyerah dalam kekecewaan kita, tetapi dalam setiap kesukaran, patutlah kita mencari pertolongannya, yang mempunyai sumber-sumber tak terbatas atas perintahnya. Sering kita dikelilingi keadaan-keadaan yang sukar, tetapi kemudian di dalam keyakinan yang penuh, kita harus bergantung pada Allah. Ia akan memelihara setiap jiwa yang berada dalam kebimbangan melalui pencobaan supaya tetap pada jalan Tuhan. Alfa dan Omega, jilid 5, halaman 400 dan 401. Ketika untuk pertama kali Nebukadnezar mengepung dan menawan Yerusalem dan membawa Daniel dan teman-temannya dengan para pemuda pilihan istimewa lainnya untuk bekerja di istana Babel, maka iman orang-orang Ibrani yang ditawan ini diuji dengan sehebat-hebatnya. Tetapi mereka yang sudah belajar menaruh pengharapan mereka pada janji-janji Allah, menemukan ini semuanya memuaskan dalam setiap pengalaman yang mereka harus lewati selama pengembaraan mereka di suatu negeri asing. Ternyata bagi mereka kitab suci adalah suatu penuntun dan perlindungan. Alfa dan Omega jilid 4, halaman 49. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Opung Dinar. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini diambil dari buku Yesaya pasal 58 yang berbicara tentang kesalehan palsu dan kesalehan sejati, serta khususnya ayat 13 dan 14 tentang hari Sabat. Nah, dalam ayat inti hari ini dikatakan
Tuhan dalam huruf besar atau Jehovah yang adalah Allah Bapa akan menuntun kita senantiasa dan akan memuaskan hati kita di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatan kita. Namun ada syaratnya untuk dapat menerima tuntunan Allah Bapa tersebut dalam kehidupan kita. Roh Nubuat menjelaskan dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 230 paragraf 1 dan 2. Dijelaskan, Yesaya pasal 58 adalah resep bagi penyakit-penyakit tubuh dan jiwa. Kalau kita merindukan kesehatan dan kebahagiaan hidup yang sejati, kita harus mengikuti peraturan yang diberikan dalam kitab suci. Mengenai pelayanan yang berterima kepadanya dan berkat-berkatnya, Tuhan mengatakan, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak mempunyai rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudara sendiri. Jadi, ada syarat untuk memiliki kesehatan dan kebahagiaan yang sejati, yaitu beri makan yang lapar, beri tumpangan bagi yang tidak punya, beri pakaian bagi yang telanjang, tolong sesama saudara. Lalu apa lagi? Mari kita lanjutkan ayatnya, yaitu ayat 8-11. Yesaya menuliskan, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak, minta tolong, dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu, dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Jelas saudaraku dalam Tuhan bahwa bila kita mau menerima tuntunan Tuhan dalam huruf besar yaitu Allah Bapa, maka kita harus hidupkan perintahnya, yaitu perintah untuk berbelas kasih. Nah, ayat 8 dalam bahasa Indonesia berkata, kebenaran menjadi barisan depanmu. Namun dalam bahasa Inggris sedikit berbeda. Berikut kita baca, Then shall thy light break forth as the morning, and thine health shall spring forth speedily, and thy righteousness shall go before thee, the glory of the Lord shall be thy reward. Dalam versi King James ini disebutkan thy righteousness, yang artinya kebenaranmu, yaitu kebenaran Tuhan dalam huruf besar atau kebenaran Allah Bapa. Kebenaran Allah Bapa inilah yang akan berjalan di depan kita. Nah, siapakah Dia yang berjalan di depan kita? Ya benar, Dia adalah Yesus Kristus. Tentang ayat ini Roh Nubuat berkata dalam Selected Messages buku pertama halaman 99 paragraf 4. Dijelaskan, kita harus menerapkan aturan hukum dan dengan demikian memiliki kebenaran di depan kita. Bagian belakang akan menjadi kemuliaan Allah. Terang kebenaran Kristus akan menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Tuhan akan menjadi barisan belakang kita. Yesuslah kebenaran Allah Bapa yang berjalan di depan kita. Mengapa penting sekali hal ini kita ketahui? Karena kehidupan belas kasih bukanlah dari diri kita. Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times Juni 20 tahun 1892 paragraf 2. Mereka yang memiliki roh Kristus akan melihat semua orang melalui mata belas kasihan ilahi. Tidak peduli apa posisi sosialnya, tidak peduli apa kekayaannya, atau seberapa tinggi pendidikannya, jika seseorang ada di dalam Kristus, dia tidak akan menjadi tidak baik, tidak sopan, keras hati, dan tanpa belas kasihan. Kehidupan belas kasihan yang sejati adalah kehidupan Kristus. Karenanya untuk kita dapat menghidupkan kehidupan berbelas kasih, maka yang kita perlukan adalah hidup Kristus dalam hidup kita, yaitu rohnya.
Sebab Roh Nubuat menyatakan dalam Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, halaman 458, paragraf 2. Roh Kudus merupakan napas kehidupan rohani di dalam jiwa. Karunia Roh merupakan karunia hidup Kristus. Hal itu memenuhi si penerima dengan sifat-sifat Kristus. Jelas sekali bahwa Roh Kudus itu bukanlah makhluk lain, tetapi nafas kehidupan rohani bagi kita. Kehidupan siapa? Kehidupan Yesus Kristus. Jadi, saat menerima Roh Kudus, yang kita terima adalah kehidupan Yesus. Itu sebabnya dalam tulisan lain Nyonya White berkata, manuskrip 149 tahun 1897 paragraf 7, berbunyi, Roh Kudus adalah nafas kehidupan di dalam jiwa. Nafas Kristus ke atas murid-muridnya adalah nafas kehidupan rohani yang sejati. Roh Kudus itu adalah nafasnya Yesus, yaitu nafas kehidupannya bagi kita. Itu sebabnya Yesus mengembusi murid-muridnya dan berkata, terimalah Roh Kudus, yang artinya terimalah kehidupan Yesus. Roh Kristus inilah yang wajib menjadi bagian kita agar kehidupan berbelas kasih menjadi bagian kita dan Allah Bapa tuntun kita, menyertai kita, yaitu melalui kehadiran kebenarannya yang adalah Yesus Kristus di depan kita. Namun, jika kita baca renungan hari ini, isinya lebih kepada perlindungan Allah Bapa dari mara bahaya atau kesukaran. Apakah ada hubungannya dengan belas kasihan? Perhatikan kalimat berikut ini yang terdapat dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 101 paragraf 1. Dijelaskan, pekerja-pekerja Kristus patut menurut petunjuk-petunjuknya dengan seksama. Pekerjaan itu adalah milik Allah, dan jikalau kita mau mendatangkan berkat kepada orang lain, rencananya haruslah diikuti. Dalam Yesaya 58 adalah rencana Allah untuk kita agar dapat mendatangkan berkat kepada orang lain. Bagaimana caranya untuk menghidupkan rencana Allah ini? Dengan menjadikan Yesus, Sang kebenaran Allah Bapa, berjalan di depan kita, pimpin dan tuntun kita. Sebab hidup Yesuslah yang sempurna dan penuh belas kasihan. Dan bila kehidupan dalam Yesus ini menjadi bagian kita, maka pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan dalam huruf besar akan menjawab. Engkau akan berteriak, minta tolong, dan Allah Bapa akan berkata, ini aku. Inilah hubungannya saudaraku dalam Tuhan. Kehidupan kita di dalam Yesus menjadi jaminan bagi kita saat kita berseru kepada Allah Bapa. Kita akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Intinya, kehidupan belas kasihan adalah kehidupan ilahi, dan kehidupan belas kasihan inilah syarat untuk menerima pimpinan dan tuntunan Allah Bapa dalam kehidupan kita. Dan tidak hanya itu, The Youth Instructor Oktober 20 tahun 1892 paragraf 5 menyatakan, adalah mustahil bertumbuh dalam Kristus, kepala kita yang hidup, kecuali kita mempraktekkan pelajaran yang telah diberikannya kepada kita tentang simpati, belas kasihan, dan kasih. Mustahillah memantulkan peta Kristus kecuali kasih ini yang lahir dari sorga ada di dalam jiwa. Tidak seorang pun akan masuk ke dalam pintu gerbang kota Allah kalau tidak memantulkan sifat ini. Kristus adalah kepala kita yang hidup, dan kita adalah anggota tubuhnya. Nah, jika kita adalah anggota tubuh Yesus, maka yang memerintahkan dan yang menggerakkan kita sudah pasti Sang Kepala yang hidup, yaitu Yesus. Itu sebabnya Nyonya White tuliskan bahwa mustahil kita bertumbuh dalam Yesus jika kita tidak menghidupkan kehidupan simpati, belas kasih, dan kasih. Sebab demikianlah kehidupan Yesus. Yesus seorang yang bersimpati, seorang yang berbelas kasihan dan menyatakan kasih kepada sesama. Dan perhatikan yang ditandai warna hijau. Tidak seorang pun yang dapat masuk sorga jika tidak memantulkan sifat Yesus ini, yaitu sifat yang bersimpati, berbelas kasihan, dan penuh kasih. Karenanya ada hubungan berbuat kebajikan atau belas kasihan dengan kehidupan yang kekal, yaitu oleh pengenalan Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Maka kita akan digerakkan oleh Roh Anak Allah yang adalah nafas kehidupan Kristus. Maka kita tidak hanya akan berbuah,
tetapi juga akan menerima kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, bagi yang sudah mengenal Allah Bapa dan Anaknya, hidupkanlah teladan Yesus yang berbelas kasihan ini dengan meminta kehadiran Roh Kristus untuk hidup dalam hati kita. Maka Allah Bapa akan tuntun kita senantiasa dan perbaharui kekuatan kita. Kita akan menjadi seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat indah pagi hari ini tentang hidup berbelas kasih, yang adalah kehidupan Kristus. Sebab itulah syarat untuk dapat kami menerima tuntunan dan pimpinan Allah dalam kehidupan kami. Dan tidak hanya itu, kami juga dapat menerima kehidupan kekal. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi masing-masing kami, agar hidup Kristus melalui kehadiran Roh-Nya menjadi bagian kami dan hidup kami penuh belas kasihan. Beserta kami ya Bapa sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.